jiwa. Artinya dia kalau diduga menyuap ya waras. Dia suaminya dimasukkan ke Makobrimob, dia datang waras. Dia menyuap atau diduga menyuap anak-anak buahnya waras. Kenapa setelah saya lapor ke polisi? Jadi gangguan jiwa gitu loh. Itu kan gangguan jiwa yang dibuat-buat atau yang diskenariokan kan gitu, ya. Sudahlah, saya kira ya meskipun belum 100% ya kita tahu masih lama itu 100%, tapi kan sudah menjawab ini Kapolrinya kemana, kok nggak jalan-jalan. Jangan lupa loh, penetapan 340 untuk Sambo itu yang minta Kapolri. Harus bisa dibuktikan 340, bukan penasihatnya, bukan penasihat hukumnya. Nah, publik kan nggak tahu, masa Kapolri cerita ke publik, saya minta lo dihukum segini, pasal ini, pasal itu. Ya, enggak. Nah, oleh karena itu sekarang tinggal bagaimana pemberkasan dan penambahan pelaku yang ada. Karena dugaan tersangka atas seorang, kan ada 2 tersangka kunci, Mbak, kaitannya dengan E dan P. Nah, P ini juga menjadikan suatu saksi kunci. Saksi kunci itu saksi yang melihat, mendengar, mengalami keadaan suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu mudah-mudahan dari saksi kunci P ini akan menjadikan suatu kejelasan. Sebetulnya motifnya itu seperti apa? Ini secara tidak resmi, secara informal itu Bu Putri itu sudah berkali-kali diwawancara oleh LPSK, oleh Komnas HAM, oleh psikolog, ya teman-teman kita juga tuh Mas Reza, gitu ya. Ada kemungkinan yang bersangkutan sudah belajar, sudah bias dia, ya. Dengan kata lain sudah bisa make up story. Nah, moga-moga dalam satu wawancara yang prosesnya seperti yang akan dihadapi nanti, di mana kalau dia berbohong itu lalu akan ada konsekuensinya, maka moga-moga dia tidak berbohong. Tapi yang paling realistis adalah bagaimana upaya bisa mencapai maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun saja. Nah, agar kemudian teman-teman di kepolisian, tanda petik, lebih menaruh rasa iba dan juga majelis hakim nantinya bisa bersimpati terhadap PC apabila duduk di kursi terdakwa, maka pasoklah kepada polisi, pasoklah kepada majelis hakim berbagai macam informasi yang akan bisa dipandang sebagai hal-hal yang meringankan. Jangan lagi pura-pura sakit, malu boroknya terbongkar. Terancam dihukum mati meski punya surat sakti, pakar psikolog sebut Putri Candrawati bisa dapat keringanan hukuman meski suami salah jujur. Putri Candrawati akhirnya kembali muncul setelah ditetapkan sebagai tersangka. Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Hari ini Jumat 26 Agustus 2022, Putri Candrawati mendatangi Barreskrim untuk menjalani pemeriksaan. Istri Ferdy Sambo diduga melewati jalur lain untuk masuk ke gedung Barreskrim Polri. Dikutip dari tribunnews.com dari tayangan eksklusif TV One, Putri Candrawati tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 11.15 WIB. Putri Candrawati, istri Ferdy Sambo, sudah berada di Barreskrim Polri Jakarta untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Jumat 26 Agustus 2022. Pernyataan itu disampaikan Arman Haris, kuasa hukum Putri Candrawati. Penampilan Putri Candrawati hari ini mencuri perhatian publik. Istri Ferdy Sambo itu terlihat mengenakan setelan celana dan blazer berwarna hitam. Sebelumnya, Polri menyebut alasan Putri tak ditahan meski ditetapkan sebagai tersangka lantaran memiliki surat sakti dari dokter yang berkaitan dengan kondisi mentalnya. Namun baru-baru ini pakar psikolog menyebut Putri juga bisa mendapat keringanan hukuman dengan 2 cara ini. Pakar psikologi forensik UI Reza Indragiri menyebutkan Putri Candrawati yang menjalani pemeriksaan tim sus Polri pada hari ini Jumat 26 Agustus 2022 harus jujur soal kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Apalagi, kata Indra, posisi dia tersangka dengan ancaman hukuman mati. Lantas ia pun menyebutkan kejujuran yang harus istri Ferdy Sambo itu lakukan yang paling tidak bisa membuat hukumannya lebih ringan. Lantas apakah Putri memang mengalami gangguan kejiwaan? Indra tidak dapat begitu saja menyebut Putri Candrawati mengalami gangguan jiwa hingga menyebabkan pemeriksaan dirinya sempat tertunda beberapa kali. Untuk itulah, kata dia, harus dipastikan Putri Candrawati memang mengalami gangguan jiwa dan penyebabnya apa. Pemeriksaan terhadap Putri Candrawati dijadwalkan pada hari ini pukul 10.00 WIB di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Salah satu poin pemeriksaan penyidik terhadap istri ex-Kadif Propam Polri itu ialah motif pembunuhan Brigadir J di Duren 3 pada 8 Juli 2022.
Sebagaimana diberitakan Kompas TV sebelumnya, Putri Candrawati telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J bersama 4 orang lainnya, yakni Irjen Ferdy Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidi pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan keterangan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andrian Jajadi pada Jumat 19 Agustus 2022, Putri Candrawati terekam kamera pengawas atau CCTV yang diperoleh di dekat tempat kejadian perkara hingga pos satpam dekat rumah dinas Kadifropam Polri. Putri juga disebut berada di lantai 3 rumah dinas tersebut ketika Ferdy Sambo menanyai kesanggupan Bribka RR dan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J. Susno 2J yakin perlawanan Ferdy Sambo akan sia-sia, ingat hukuman mati. Mantan Kabar Reskrim Komjen Pol Susno 2J yakin upaya pengajuan banding Ferdy Sambo akan ditolak. Pada kesempatan saat menjadi narasumber di TV One, Susno 2J mengungkap keyakinannya jika upaya banding Ferdy Sambo tidak akan dikabulkan Komisi Kode Etik Polri. Susno 2J menjelaskan dugaan pidana yang disangkakan pada Ferdy Sambo adalah pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Melihat ancaman hukuman yang akan didapat Ferdy Sambo, kata Susno 2J, adalah hukuman mati. Apalagi saat diproses hukum perkara pidana dugaan pembunuhan berencana ini sedang berjalan dan segera memasuki persidangan. Susno 2J menjelaskan jika proses banding bisa dilakukan dalam 3 hari setelah jatuh putusan. Setelah surat pengajuan banding diterima, maka akan diperiksa pada sidang banding. Dengan melihat ancaman hukuman yang akan dijatuhkan pada Ferdy Sambo, Susno 2J menilai banding yang diajukan tidak akan diterima. Apalagi saat ini proses hukum sudah berjalan dan sampai ke jaksa penuntut umum berkasnya. Selain itu, Susno 2J juga mengomentari tentang keputusan Ferdy Sambo yang mengundurkan diri sebagai anggota Polri sehari sebelum sidang etik. Secara jelas, Susno 2J mengatakan Ferdy Sambo tidak bisa mengundurkan diri lantaran ancaman hukuman yang menantinya di atas 5 tahun. Susno 2J mengatakan dalam klausul kode etik diakui tertulis boleh mengundurkan diri sebelum sidang kode etik. Dan itu kata Susno 2J yang dilakukan Ferdy Sambo sebagai strategi, yakni mengundurkan diri. Namun Susno 2J kembali melanjutkan jika pengunduran diri tidak bisa dilakukan dalam satu pelanggaran kode etik dan yang ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun. Dalam hal ini Ferdy Sambo, kata Susno 2J, terancam pasal 340-338 KUHP, ancaman maksimalnya itu hukuman mati. Akhirnya terungkap sosok poluan yang menangis usai Ferdy Sambo dipecat. Tertunduk sedih di ruangan, Polri resmi menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap mantan Kadifropam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Keputusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Ferdy Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Adapun sidang tersebut diketahui digelar sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Alhasil sidang tersebut menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Dari gerak-gerik setiap orang di ruangan sidang kode etik Ferdy Sambo hingga hal-hal yang menjadi fakta persidangan. Tak hanya Ferdy Sambo yang menjadi fokus, melainkan ada sosok poluan yang ada di ruang sidang. Ekspresi seorang poluan jadi sorotan saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Momen itu terekam disiarkan langsung saat pembacaan putusan pemberhentian tidak dengan hormat Ferdy Sambo oleh Polri. Seorang poluan yang duduk di ruang sidang itu tampak mengusap matanya, diduga menangis. Belum diketahui aksi poluan itu apakah berhubungan dengan sanksi yang diterima Ferdy Sambo. Tidak diketahui siapa poluan yang duduk di ruang sidang tersebut. Dilansir dari YouTube Tribun News, Jumat 26 Agustus 2022, usai dipecat dengan tidak hormat, suami Putri Candrawati itu sempat membacakan permintaan maaf. Permintaan maaf itu ia tujukan pada para jenderal senior dan rekan-rekan polisi yang ikut terdampak pada kasus pembunuhan Brigadir J. Usai membacakan permohonan maaf itu, Ferdy Sambo lalu meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke ruangan tahanan tempat dirinya diamankan. Namun ada momen yang jadi sorotan saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Tampak pada video Ferdy Sambo meminta izin untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis. Pemimpin rapat pun meminta Ferdy Sambo untuk membacakan secara langsung permintaan maaf tersebut. Dengan niat murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri pada perbuatan saya yang telah saya lakukan. Setelah itu Ferdy Sambo menyerahkan map berwarna merah lalu bersiap meninggalkan ruang sidang. Ia tampak memegang map berwarna hijau di lengan kirinya. Kemudian dua anggota polisi dari Propam Polri tampak bersiap mengawal Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Ketiganya kemudian hormat dan balik kanan untuk keluar dari ruang sidang.
Pada langkah pertamanya hendak meninggalkan ruang sidang, Ferdy Sambo terlihat mengatupkan bibirnya. Ia lalu kembali berjalan dengan tegap dan wajah yang lurus ke depan. Saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang, kamera pun menyorot ke orang-orang yang ada di ruangan. Terlihat 2 orang poluan duduk di kursi sisi kanan, 1 poluan tampak berdiri untuk meninggalkan ruangan. Sementara 1 poluan lainnya masih duduk dan lengan kirinya terlihat mengusap kedua matanya bergantian menggunakan jari. Poluan itu juga mengusap matanya menggunakan punggung tangannya. Setelah itu, ia juga ikut berdiri menyusul rekannya. Aksi itu jadi sorotan karena terlihat seperti sedang mengusap air mata. Tidak diketahui siapa poluan tersebut, namun sepertinya merupakan anggota Provos.